Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, lahu ni'matu wa lahul fadlu wa lahu tsana'ul hasan. Salawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala jami'i ikhwanihi minan nabiyyin wa syuhada'i wa salihin wa ala jami'i ikhwanihi wal malaikatil muqarrabin wa salamullahi alaihim ajma'in. Amma ba'du. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para jamaah Masjid Darussalam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita mulai kajian kita tentang bab taharah. Minggu kemarin kita membahas tentang jenis-jenis air dan air atau jenis air yang boleh digunakan untuk bersuci dan jenis air yang tidak boleh digunakan untuk bersuci. Pada kajian malam ini kita akan membahas tentang air mutanajis, yaitu air yang terkena najis, namanya air mutanajis. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah, nafa'ana bihi wa bi'ulumihi amin. Wal ma'il mutanajjisi. Yang ketiga, air yang tidak boleh digunakan untuk bersuci, yaitu air mutanajjis. Wa inna ma yasirul ma'u mutanajjisan idza hallathu najasatun ghairu ma'fuwin anha. Air bisa berubah yang tadinya airnya air mutlak, yaitu air yang tahir mutahhir, air yang bisa kita gunakan untuk bersuci, itu airnya bisa berubah karena air ini menjadi mutanajis. Apa itu air mutanajis? Yang dimaksud dengan air mutanajis adalah air yang terkena oleh najis yang tidak dimaafkan, ghair ma'fu anhu. Yaitu air, kita punya air. Air ini dalam ember misalnya. Ya, kita ada air atau dalam bak misalnya di rumah kita. Air kemarin kita menjelaskan tentang jumlahnya, volumenya. Ada yang 2 kullah ke atas, ada yang kurang dari 2 kullah. 2 kullah itu sekira-kiranya sekitar 193 liter. Jadi kalau airnya volumenya banyaknya sekitar 193 liter ke atas, maka itu air namanya air 2 kullah. Kalau kurang dari 193 liter, maka kurang dari 2 kullah. Maka jika air yang terkena najis tersebut, baik yang kurang dari 2 kullah ataupun yang lebih dari 2 kullah dengan persyaratan khusus nanti kita jelaskan, maka air itu nanti bisa berubah menjadi air mutanajis. Najis apa yang bisa merubah air mutlak, air yang tahir mutahhir ini menjadi najis? Yaitu najis yang tidak dimaafkan. Ada najis yang dimaafkan, ada yang najis tidak dimaafkan. Contohnya apa najis yang dimaafkan? Seperti misalnya ada semut jatuh ke air. Semut
kalau banyak dan disengaja bisa menimbulkan, bisa merubah sifat air, ya. Atau nyamuk yang ada darahnya sedikit itu termasuk ma'fuun anhu, ya, itu dimaafkan. Jadi kalau misalkan masuk ke air, dia tidak akan mengubah sifat air, ya. Tetapi kalau najisnya, mohon maaf, kotoran ayam misalkan, bahkan kotoran manusia, jika kotoran tersebut masuk ke dalam air, maka airnya menjadi najis. Air berubah jadi najis disebut air mutanajis. Dalam air mutanajis ini kebagi dua, ya. Fa in kana al-ma'u qalilan wa huwa ma duna qullatain tanajjasa bi mujarradi mulaqatin najasati wa in lam yataghayyar. Pertama, air yang kurang dari 2 kula, yaitu kurang daripada 193 liter. Air yang kurang dari 2 kula, kalau terkena najis yang ghair ma'fu anhu, yang tidak dapat dimaafkan, maka air itu otomatis menjadi najis, ya, otomatis menjadi najis. Terlepas apakah sifat daripada air itu berubah atau tidak. Kemarin kita sebutkan bahwa sifat air itu ada 3, yaitu rasa, bau, dan warna. Jadi air yang kurang dari 2 kula, contoh misalkan cuma 1 ember, kemudian terkena kotoran, ada tokek misalkan, buang kotoran masuk ke dalam ember. Ember yang terkena kotoran tokek tersebut, terlepas apakah airnya berubah warnanya atau tidak, berubah baunya atau tidak, berubah rasanya atau tidak, maka air ini menjadi najis. Ya, air ini menjadi najis karena kurang dari 2 kullah. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kalau airnya lebih daripada 2 kullah, yaitu lebih daripada 193 liter kira-kira. Wa in kana katsiran wa huwa kullatani fa aktsar. Kalau air itu lebih daripada, kalau air itu banyak, yaitu lebih daripada 2 kula atau lebih, ya, lam yanjus illa in taghayyara ahadu awsafihi. Kalau airnya ini lebih daripada 2 kula, maka si air ini tidak najis, ya, tidak berubah menjadi najis, kecuali air ini tidak najis kalau salah satu sifatnya tidak berubah. Bagaimana kalau berubah? Kalau berubah sifatnya, maka air ini meskipun lebih daripada 2 kula, maka airnya menjadi mutanajis. Contoh misalkan tadi air 1 bak besar, ya. Kemudian ada bangkai tikus masuk ke dalam bak itu. Baknya mungkin bisa untuk renang segala sama kita, tapi karena ada bangkai yang masuk ke dalam air tersebut sehingga air ini berubah, baik dari warnanya, bisa saja warnanya berubah menjadi kehitam-hitaman misalnya, atau rasanya kalau ini saya nggak tahu rasa air yang mutanajis ini apakah pahit apa bagaimana, belum tahu rasanya, ya, air yang najis ini rasanya bagaimana, wallahu alam. Kalau misalkan bapak-bapak mencoba merasai air yang kena najis dan mungkin rasanya beda dengan air yang biasa, maka air ini menjadi najis, ya, menjadi mutanajis. Atau baunya jelas kita ambil misalkan air ini, kemudian kita hirup dan kita cium, ada baunya. Meskipun air ini 1 kolam besar lebih daripada 2 kula, kalau kena najis dan berubah salah satu sifatnya, maka air itu menjadi mutanajis, ya. Illa in taghayyara ahadu awsafihi min launin aw ta'min aw rihin walau taghayyuran yasiran. Jadi air ini bisa berubah menjadi najis
ya. Karena salah satu sifatnya berubah walaupun perubahannya hanya sedikit. Walaupun perubahannya hanya sedikit. Jadi air tadi kita kebagi dua. Yang mutanajis ini ada yang kurang dari 2 kulah dan ada yang lebih dari 2 kulah. Kalau kurang dari 2 kulah kena najis otomatis, ya. Tidak perlu kita melihat sifat airnya apakah berubah baunya, rasanya dan warnanya atau tidak, itu sudah otomatis najis. Kalau yang 2 kulah atau lebih, maka dilihat sifat airnya. Kalau tidak berubah, dia tetap suci, mensucikan. Tetapi kalau berubah, dia menjadi mutanajis, ya, berubah salah satu sifatnya, bau, rasa dan warnanya menjadi berubah. Air ini menjadi mutanajis walaupun perubahannya hanya sedikit. Hadza madhhabuna, ini menurut madhab kita, kata muallif, yaitu madhab Imam Syafi'i, ya, menurut Imam madhab Syafi'i. Kemudian dari alat lain, ini kita baru menjelaskan satu alat untuk bersuci, ya, yaitu alat air, ya, untuk bersuci. Alat untuk bersuci banyak, bukan cuma air saja. Nah, yang kita jelaskan dari kemarin sampai air mutanajis ini adalah menjelaskan tentang alat air yang digunakan untuk bersuci. Yang kedua, alat lain yang bisa digunakan untuk bersuci adalah debu yang suci. Debu yang suci. Apa itu debu yang suci? Wa huwa syartun fi tayammumi wa izalatin najasatil mughalladati, yaitu syarat untuk bertayamum. Debu yang suci ini adalah syarat untuk tayamum. Wa izalatin najasatil mughalladati, dan syarat untuk menghilangkan najis mughalladah. Jadi kalau misalkan kita hendak tayamum, maka debunya juga sama, harus debu yang suci, bukan debu yang, mohon maaf, misalkan kita ambil debu asal debu saja, ya. Banyak di antara kita yang kurang begitu perhatian terhadap kesucian debu yang digunakan untuk bersuci atau bertayamum. Kadang-kadang mengambil yang nempel di mana saja, terkadang di pinggir ada kubulan dari jalan, dia ambil saja begitu pakai tayamum, padahal kita meragukan apakah debu yang dipakai atau digunakan untuk tayamum itu suci atau tidak. Orang-orang terdahulu biasa kalau misalkan mau bersuci atau bertayamum itu mereka buang dulu tanah yang di atas, tentunya tanah-tanah kering, ya, bukan tanah basah. Kalau tanah basah kita nanti jadi kotor. Tanah yang kering buang dulu yang paling atas, lapisan atas, kemudian ambil lapisan setelah dibuang, ambil tanahnya, ada pakai dihancurkan, kemudian diayak, kemudian masukkan ke wadah, 2 wadah atau 3 wadah, ya, digunakan untuk bersuci. Begitu orang-orang terdahulu, tidak sembarangan ngambil begitu saja. Kadang-kadang orang tayamum asal mendapatkan debu saja. Ini untuk tayamum. Begitu juga untuk menghilangkan najis mughalladah. Ini adalah debu di sini maksudnya adalah tin, yaitu tanah yang basah untuk menghilangkan najis mughalladah, yaitu najis anjing atau najis daripada babi, ya, yaitu disertu namanya. Itu yang kedua. Alat yang ketiga yang digunakan untuk bersuci adalah al-hajaru. Ats-tsalitsatu al-hajaru wa ma yaqumu maqamahu, yaitu batu dan alat atau perkara yang dapat disamakan dengan batu, yaitu yang sama dengan batu. Wa huwa mukhtassun bil istinja. Yang ketiga ini adalah batu digunakan untuk bersuci khusus untuk istinja, yaitu menghilangkan ainun najasah yang ada di dalam diri kita. Terutama biasanya istinja ini kalau kita habis buang air besar, tidak ada air, maka kita menggunakan batu untuk menghilangkan najis, ya, najis tadi, batu. Yang keempat ad-dabighu, ya, ad-dabighu.
wa huwa syartun fi tathhiril juludi allati najisat bil maut. Yang keempat, alat yang keempat yaitu samak. Samak itu adalah membersihkan kulit hewan yang najis atau hewan yang halal dimakan tetapi karena matinya tidak disembelih dengan cara yang islami, maka kulit hewan tersebut menjadi najis. Cara membersihkannya adalah dengan disamak tadi, yaitu dibersihkan, dibuang dulu daging-dagingnya, darahnya dibuang, sehingga tinggal kulitnya saja, baru dibersihkan dengan daun-daunan atau kulit pohon yang rasanya herrif dalam bahasa Arabnya itu yang ketir, yang kayak pahit keset gitu. Ya, dia akan mengawetkan si kulit tadi sehingga nanti ketika dibersihkan sudah hilang daging-dagingnya yang busuk ini, darahnya, maka si kulit ini menjadi suci. Suci di sini bukan untuk dimakan, bukan. Suci untuk digunakan untuk pakaian, untuk sepatu, untuk ikat pinggang atau apapun itu ya. Begitu juga hewan yang haram dimakan kecuali babi dan anjing. Sama, kulitnya juga bisa disucikan seperti harimau, ular misalnya, maka diambil kulitnya, bersihkan, dagingnya dibuang-buangin, kemudian nanti setelah itu digosok dengan daun-daunan tadi sehingga si kulit ini menjadi suci ya, boleh digunakan untuk pakaian ya, bahkan boleh digunakan untuk kita sholat juga boleh ya. Pakai pakaian biasa, kalau misalkan orang-orang yang di daerah-daerah yang dingin itu kita suka melihat orang pakaiannya berbulu-bulu atau dari harimau, dari serigala misalnya, atau dari hewan-hewan buas ya. Itu adalah dadir, yaitu menghilangkan, mensucikan kulit hewan-hewan yang najis karena mati ya. Dan ini pembahasan-pembahasan tadi selain daripada air akan dibahas dalam pembahasan yang akan datang. Ini hanya muqaddimahnya saja. Kita sekarang masuk kepada pembahasan yang pertama, yaitu tujuan daripada bersuci yang pertama, yaitu al-wudu. Ya, al-wudu, al-maqsadul awwalu, yaitu maksud atau tujuan yang pertama al-wudu, yaitu wudu. Wal kalamu fil wudu'i yashtamilu ala ta'rifihi wa fara'idhihi wa sunanihi wa nawaqidihi wa ma yahrumu bil hadatsil asghari wal mashi 'alal khufain. Muallif pengarang kitab menjelaskan bahwa pembicaraan atau pembahasan tentang wudu ini nanti akan membahas tentang definisi, ta'rif ya, definisi pengertian daripada wudu, apa yang dimaksud dengan wudu. Kemudian fardu atau rukun wudu itu ya, yang akan dibahas sunnahnya, yaitu sunnahnya, sunnah wudunya apa, nawaqidnya, yang membatalkan wudu apa saja. Kemudian wa ma yahrumu bil hadatsil asghari, serta apa saja yang diharamkan dilakukan oleh orang yang punya hadas kecil ya, wal mashi 'alal khufain, dan mengusap pada khufain. Khuf ini yaitu sarung kaki yang terbuat daripada kulit tapi tidak tembus air, tapi bukan sepatu ya, bukan sepatu, itu namanya khuf. Biasa kalau di tempat-tempat yang dingin mereka suka menggunakan khuf terbuat daripada kulit ya, kulit menyerupai sarung kaki tapi dia bukan sarung kaki dan bukan pula sepatu, disebut dengan khuf. Itu nanti bagaimana hukum ketika wudu, dia tidak dibuka, hanya diusap saja ketika mencuci kaki, nanti akan dibahas ya. Terutama ini ada bagi orang-orang yang mungkin di dalam perjalanan atau di daerah yang dingin atau hal-hal lainnya. Sekarang masuk kepada definisi ta'riful wudu'i. Dalam bab ini atau muallif pengarang kitab ingin menjelaskan definisi atau pengertian daripada wudu. Apa itu wudu? Wahwa atau huwa lughatan, menurut bahasa ya, etimologi, wudu itu adalah makhudun minal wada'ah ya, wahya al-husnu wan nidhafah atau wan nadhafah. Wudu itu di dalam pengertiannya menurut bahasa yaitu al-husn, baik, wan nidhafah, bersih, kebersihan ya, kebersihan. Wa syar'an, sedangkan wudu menurut syara, menurut istilah ya syariat dalam Islam, syariat Islam,
yaitu isti'malul ma'i fi a'dha'in makhsusatin ma'an niyyah, yaitu menggunakan air pada anggota-anggota tertentu yang dibarengi dengan niat, yaitu menggunakan air pada anggota-anggota tertentu yang dibarengi dengan niat. Ini menurut definisi saja pengertian yang dimaksud dengan wudu. Wa na'ni bil a'dha'il makhsusati huna, yang kita maksud dengan anggota-anggota tertentu di sini adalah al-wajha, yang pertama yaitu adalah wajah, muka, ya. Yang pertama adalah muka, wal yadaini, yang kedua adalah tangan, kedua tangan, wa ra'sa, yang ketiga yaitu kepala, dan yang keempat yaitu rijlain, kedua kaki. Al-waridati fi qaulihi ta'ala, yang ada di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Jadi ayat yang menerangkan tentang kewajiban melaksanakan wudu beserta anggota wudu yang disebutkan dalam Al-Qur'an itu hanya 4 saja yang disebutkan dalam Al-Qur'an, ya. Nanti belum lagi ada dalam sunnah. Yang ada dalam Al-Qur'an cuma 4 saja. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, idza qumtum ilas sholati, jika kalian hendak mendirikan salat atau mau melakukan salat, faghsilu wujuhakum, maka basuhlah muka kalian, wa aydiyakum ilal marafiqi, dan kedua tangan kalian sampai kepada sikut, marafiq, ya, kepada sikutnya, wamsahu bi ru'usikum, dan usaplah kepala kalian, wa arjulakum, dan cucilah kaki kalian. Ini adalah 4, wa arjulakum ilal ka'bain, sampai pada dua kaki mata, mata kaki, ya. Ini adalah rukun yang ada di dalam ayat Al-Quran. Nanti di dalam mazhab Imam Syafi'i ditambah dengan niat, ya, diambil daripada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, anin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, innamal a'malu bin niyat. Ini adalah dalil bahwa niat di dalam wudu itu adalah rukun. Maka 4 tambah 1 dengan niat, yaitu ini ada 5. Ditambah lagi nanti dengan tartib, ya, tartib di akhir menjadi 6 rukunnya, rukun wudu menjadi 6. Nah, di sini kemudian nanti pengarang kitab akan menjelaskan fardu atau rukun wudu ini, ya, satu persatu yang 6 tadi. Faraidul wudu'i, ya, bab ini akan menerangkan tentang rukun-rukun wudu atau fardu wudu. Al faraidu hiya ma la budda minhu. Yang disebut dengan fardu atau rukun yaitu yang harus dilakukan. Faman taraka syai'an minha lam yasih wudu'uhu. Barang siapa yang meninggalkan salah satu daripada rukun-rukun wudu ini, maka tidak sah wudunya. Ada berapa jumlahnya? Wahiyya sittatun, jumlahnya ada 6. Yang pertama adalah al-fardul awwal. Fardu yang pertama yaitu an-niyatu, yaitu niat. Wa mahalluha al-qalbu, dan tempatnya ada di hati. Fayastahdiru nawaitul wudu'a. Jadi gini, rukun pertama daripada niat, kita nanti belum membahas tentang sunnahnya, langsung ke niat saja. Niat ketika kita akan melaksanakan wudu, yaitu niat itu bukan nawaitul wudu'anya, itu bukan niat, itu namanya lafaz niat, lafal niat. Kalau kita hanya mengatakan nawaitul wudu'a li rafil hadasil asghari fardhu lillahi ta'ala, kemudian mencuci muka, maka tidak sah wudunya. Niat ada di mana? Niat ada di hati. Jadi fungsi pengucapan nawaitul wudu'a atau salat usolli fardhal maghribi itu disunnahkan karena untuk mengingatkan hati. Niat yang sebenarnya ada di hati. Jadi kalau misalkan Bapak, Ibu, jamaah dalam melaksanakan apapun itu,
ibadah yang diucapkan saja tanpa ada niat di dalam hati, maka ibadahnya tidak sah. Salat tidak sah kalau tidak ada niat di dalam hati. Ya, begitu juga dengan wudu. Wudunya juga tidak sah kalau cuma nawaitul wudu li rafil hadatsil asghari. Kenapa? Karena itu bukan niat. Yang kita ucapkan itu bukan niat. Niat itu tempatnya ada di hati. Jadi ketika misalkan kita mengambil kalau misalkan basmalah dulu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, mencuci kedua tangan. Kalau misalkan kita ambil sunnah-sunnahnya beristinsyak atau berkumur-kumur istinsak, ini kita langsung ke niat. Niat di mana tempatnya? Niat tempatnya ketika kita membasuh muka. Ya, ketika kita membasuh muka, maka ambil air misalkan begini, ya. Maka ketika air itu di sini jatuh ke muka di sini, maka disitulah tempatnya niat. Kapan mengucapkan nawaitul wudu? Nawaitul wudu bisa saja kita ucapkan ketika kita mencuci tangan atau misalkan hendak mencuci mukanya. Karena kalau misalkan kita ambil kebiasaan para ulama, ketika mencuci tangan ada doanya, kumur-kumur ada doanya. Ini nawaitul wudu itu sebelum kita mencuci muka. Nawaitul wudu dulu, nawaitul wudu daraful hadasil asghari fardhu lillahi taala. Kemudian ambil airnya, baru diginikan dan dalam hati, di hati kita nih, niat itu kayak semacam kita kertek hati. Kalau misalkan Bapak Ibu pernah melihat film sinetron itu kan kadang-kadang kalau film kita itu dia tidak mengatakan apa-apa, tapi hatinya itu berkata-kata. Kayak misalkan orang lagi marah atau lagi melamun, itu kan hati kita kan berkata kan. Misalkan dalam hati, saya mau pergi. Dalam hati ada tuh, kita bisa mengatakan saya mau pergi. Atau misalkan hati saya pukul kamu, kan ada dalam hati biasa. Itu niat seperti itu, ya. Niat gampangnya seperti itu. Jadi dalam hati ketika kita ambil air begini, maka dalam hati kita niat saya wudu menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah Taala. Maka mulai itu kita membasuh muka, ya. Di situ niat. Jangan salah, ya. Jangan salah niat menempatkan niat. Fayastahdir nawaitul wudu'a misalkan, maka kita coba agar mengingatkan hati kita bahwa kita ini sedang akan melakukan wudu, nawaitul wudu'a. Atau misalkan nawaitu raf'al hadathi, niat saya menghilangkan hadas. Atau nawaitu taharatal shalah, atau saya niat bersuci untuk sholat. Itu juga bagian daripada lafal-lafal niat. Tidak harus nawaitul wudu'a saja, tidak. Banyak niat macam-macam lafaz niat. Niat taharah untuk sholat, niat saya menghilangkan hadas kecil, itu adalah lafaz niatnya. Atau niat saya wudu. Adapun niatnya tadi di mana tempatnya? Di hati. Wala yushtaratu talaffudzu bin niyah. Tidak disyaratkan mengucapkan nawaitul wudu, tidak disyaratkan. Kalaupun kita tidak pun tidak jadi masalah. Kalau hati kita sudah mantap bahwa kita tahu kita akan melakukan wudu, maka tidak mengucapkan nawaitul wudu pun tidak jadi masalah. Hukumnya mengucapkan nawaitul wudu itu mustahabun, lakinnahu mustahabun liyusa'idal lisanul qalba fayakunu ab'ada anil waswasah. Tujuannya adalah agar bisa membantu, ya, lisan kita ini membantu hati kita sehingga kita dijauhkan daripada keraguan-raguan. Ragu-ragu bagaimana? Iya, ragu. Ini saya mau ngapain? Apakah hanya nyuci saja atau memang ada niat untuk wudu? Maka dengan mengatakan nawaitul wudu'a, mengingatkan hati kita bahwa kita akan melaksanakan wudu. Kalau misalkan Bapak Ibu tidak mau mengucapkan nawaitul wudu'a, tidak jadi masalah. Itu hukumnya mustahab saja, ya. Mustahab. Wa qala al-muallif rahimahullah wa yajibu an tuqtarana niyatu bi ghusli awwali juz'in minal wajh. Nih, kata muallif, wajib hukumnya niat ini dibarengi ketika mencuci awal bagian muka. Ya, tadi kalau misalkan kita ambil gayung, ketika air itu jatuh ke sini, maka di situ mulai niat. Ya, di situ mulai niatnya. Jangan niatnya ini baru ambil udah dalam hati niat lihat belum, ya. Jadi dibarengi ketika air jatuh ke muka, di situ kita mulai niat, ya. Di annahu awwalu faraidul wudu'i al-fi'liyati wa ma qablahu sunan. Kenapa? Karena ini adalah mencuci muka
merupakan rukun pertama selain daripada niat nih, karena niat adalah membarengi, membersamai mencuci muka. Sebelumnya apa? Sebelumnya itu sunnah. Kita cuci tangan hukumnya sunnah, berkumur hukumnya sunnah, istinsyak itu hukumnya sunnah. Maka yang rukunnya itu adalah mencuci muka. Kalau misalkan kita tadi sunnahnya ketinggalan, yang penting rukun, maka sah wudunya. Ya. Falau nawal wudu'a inda ghuslil kaffain awal wudu wajib ayastahdiraha tsaniyatan inda ghuslil wajh. Kalau misalkan niat ketika dia mengambil air, kemudian niat dalam hati, apa dia bilang? Wajib ayastahdiraha tsaniyatan inda ghuslil wajh. Wajib hukumnya menghadirkan niat lagi ketika mencuci muka. Artinya kalau misalkan kita ngambil air kemudian niat belum dibasuhkan ke muka, niat yang ini nggak jadi. Ya, kenapa? Wajib hukumnya niat itu dibarengi dengan awal ketika kita mencuci muka, ya, mencuci muka. Wal afdalu ayyan wiya inda ghuslil kaffaini awalul wudu sunanal wudu wa inda ghuslil wajh faraidul wudu. Jadi afdalnya niat ketika misalkan kita dalam hati sudah ada niat mau wudu ketika kita mencuci tangan, ya, mencuci tangan di awal-awal itu ketika sunnah. Wa inda ghuslil wudu wajhi faraidul wudu, dan ketika mencuci muka, artinya di awal itu hanya untuk mengingatkan saja. Yang intinya adalah ketika kita mencuci muka itu adalah tempat niat. Selanjutnya masailu thalathun. Ini ada permasalahan yang akan dibahas oleh muallif. Al-ula, yang pertama, lau syakka fi asna'i wudu'ihi hal nawal wudu'a am la wajib alaihi i'adatul wudu'i ma'an niyah. Tiba-tiba ketika kita sedang wudu, ya, ini kita ragu atau mang-mang, apakah tadi saya niat atau tidak? Bagaimana hukumnya? Ya, ini wudu kita udah cuci tangan, bahkan mungkin udah ngusap kepala, tiba-tiba ragu, ini tadi saya ketika mencuci muka itu niat apa tidak? Bagaimana kalau seperti